Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anakku sekalian. Kita memasuki materi prinsip kerja relay komponen eksternal pengendali PLC. Materi ini diperuntukkan untuk siswa kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik atau kelas 12 listrik. Baik, untuk materi ini bagaimana prinsip kerja relay? Di sini mohon diperhatikan pada gambar berikut. Sini ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar dari relay asli, kemudian gambar daripada simulasi prinsip kerja relay nanti akan dijelaskan. Baik, pada dasarnya relay ini merupakan komponen eksternal untuk pengendali PLC. Ya, komponen eksternal itu adalah merupakan komponen output atau interface sebagai penghubung antarmuka antara PLC dengan komponen-komponen yang akan dikendalikan seperti lampu, motor listrik, dan lain-lain. Baik, untuk penjelasan tentang relay tersebut, tentang relay ini. Jadi relay ini terbagi atas dua jenis tergantung daripada sumber energinya. Ada relay DC dan relay AC. Nah, pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang relay DC. Terlihat pada gambar di sini ada sumber tegangan 12 volt DC. Jadi ada juga relay DC 24 volt DC 9, 12, 24 dan masih ada lagi ya. Ya, akan kita bahas di sini adalah relay tipe Omron di mana relay tipe Omron ini seperti pada gambar berikut ini. Seperti gambar ini. Ya. Nah, bagian-bagian dari relay yang perlu perhatikan dari kalian adalah yang pertama adalah coil. Nah, coil ini sebagai sumber penggerak ya untuk kontak-kontaknya. Kontak-kontak relay yang mana kontak-kontak ini berguna atau berfungsi untuk memberikan energi ya, energi yang lebih besar, bisa AC, bisa DC untuk mengalirkan arus listrik ke beban. Contoh di gambar ini adalah lampu. Nah, kemudian dari coil ini ada lagi kontak. Nah, kontak inilah yang akan digerakkan oleh lengan kontak yang terbuat dari logam ini ya. Dari logam besi yang mana apabila ada medan magnet maka besi ini akan tertarik ya ke arah magnet. Nah, dari kontak lengan kontak ini dihubungkan ke kontak yang terdapat di lapisan tembaga sebagai konektor ya. Ya, sebagai penghubung. Ini di kontak ini terdapat kontak NC ya, kontak NC seperti gambar di sini NC dan NO, normally open dan normally close. Nah, pada relay tipe Omron ini ya, di sini ada soket ya, ada atau letak kaki-kaki. Letak kaki-kaki daripada relay Omron. Ini letak kaki-kakinya. Nah, di letak kaki-kaki ada terminal. Ini ada terminal ya yang Nah, terminal-terminal ini ada penomoran. Jadi untuk nomor 5 dan 6 itu sebagai sumber atau sebagai sumber energi atau kom ya. Kom ya. Kemudian 1 dan 5 NC. Ini 15 NC. Ini angka 5 di sini sebagai sumbernya, angka 1 di sini. Atau ya,
letak dari NC dari 5, 1. Atau bisa juga angka 6, nah sumbernya 6 dan 2. Ya, jadi kebetulan di sini hanya digambarkan yang satu kontak, tapi relay itu ada 2 kontak ya. Kemudian untuk nomor 35 ini sebagai kontak NO. 53 di sini 3. Oke, biar jelas saya hapus dulu. 53 atau 35 NO. Ya. Itu pakai warna merah ya. Warna merah. 3 dan 5 NO. 35. 3 dan 5. Kalau untuk pada posisi 6, 64. 64 ya. 64 itu NO. Nah, di sini ada pegas. Pegas ini berfungsi untuk mengembalikan lengan kontak ini ke posisi semula apabila energi elektromagnetnya sudah terputus ya kembali normal. Nah, demikian penjelasan dari perangkat relay dan bagaimana proses kerja, prinsip kerja relay tersebut. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Jadi di gambar sebelah kiri ini ya, bukan gambar daripada sistem wiring atau pengawatan pada relay. Ya. Di mana kontak, ya misalnya kita ada kontak sumbernya 5, kemudian 3 dihubungkan ke lampu. Ya, 5 ini dihubungkan sumber angka 5 ini dihubungkan ke sumber AC 220 volt AC. Ya. Sini bisa netral ya, bisa pasang, bolak-balik boleh silakan. 53 kemudian angka 3-nya ini ya, kontak 3 ini dihubungkan ke lampu. Ya, ke lampu. Jadi hubungkan ke lampu. Kita pakai warna biru. Ya, jadi elemen ini dihubungkan ke sumber. Kemudian angka 3 ini ke lampu. Kemudian terminal lampu yang lainnya ya dihubungkan ke pasar. Ya, jadi relay ini dapat kontaknya dapat dialiri arus DC maupun AC. Pada gambar ini digunakan arus AC. Ya, arus AC. Nah, kemudian bagaimana dengan rangkaian koil ya. Tapi sebelumnya perhatikan dulu bahwa rangkaian untuk sumber tegangan tinggi itu terisolasi. Ya, ini sumber tegangan tinggi terisolasi. Ya, terisolasi ini terisolasi oleh batas udara ya. Jadi tidak ada kontak ya antara kontak dan tidak ada kontak secara langsung ya dibatasi oleh udara isolasi. Ya, tidak ada hubungan kontak dan koil ini tidak ada hubungan arus yang besar sehingga aman ya, tidak kontak arus, tidak ada kontak arus. Tidak ada kontak arus. Saya hapus lagi ya. Ya, tidak ada kontak arus di sini. Kemudian untuk koil. Untuk koil diberi nomor 7 dan 8 ya. 7 8. Nah, di sini 5 3 ya. Angka 7 bisa langsung dihubungkan ke sumber positif baterai.
Tentu baterainya 12 volt. Sesuai dengan coil ya, sesuai dengan besarnya coil ya, dapat bekerja pada tegangan 12 volt ya. Kemudian terminal 8 ya, terminal 8 dihubungkan kaki 8 ini dihubungkan ke saklar ya, untuk memutus dan menghubungkan arus listrik atau sumber arus listrik pada baterai atau sumber DC 12 volt. Dan bagaimana proses kerjanya? Nah, seperti ini rangkaiannya, ya bisa dilihat. Nah, seperti ini. Tadi angka 7, 8, 5, 3, 1. Nah, seperti ini. Ada ya, merah ini sebagai fasa, biru ini netral. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya saya menggunakan warna kuning ya. Di sini switch-nya dihubungkan. Maka terjadi aliran ya, elektron dari negatif kemudian masuk ke terminal 7, masuk ke coil yang terbuat dari kumparan tembaga, keluar ke 8, kembali lagi ke switch ya, menuju netral. Nah, seperti itu. Efek coil ini teraliri arus listrik akan memunculkan gelombang elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik atau terjadi induksi magnet. Nah, maka dengan terjadinya induksi magnet di sini, maka kontak ini akan tertarik. Kontak ini akan tertarik ya, akan tertarik sehingga kontak 5 dan 4 ini terhubung. 5 dan 3, sorry ya. 5 dan 3 terhubung. Pakai warna merah aja. 5 dan 3 terhubung. Oh, kekecilan ininya, saya hapus garisnya. 5 dan 3 terhubung. Saya perbesar garisnya. Ya, 5 dan 3 terhubung. Ya, yang mana mengalirkan arus AC ya, menuju lampu. Menuju lampu ya. Kemudian keluar lagi menuju terminal lainnya. Ya, menuju kembali ke sumber 220 volt AC. Nah, dengan mengalirnya sumber AC ini maka lampu akan menyala. Ya. Jadi demikian prinsip kerja dari relay. Ya, sederhana sekali ya prinsip kerjanya. Nah, ini prinsip kerja ini dari relay ini harus dipahami sehingga dari dalam penggunaan relay tidak lagi sulit untuk merangkai relay, mana kontaknya, mana coilnya, ya, mana harus diberi tegangan AC, mana harus diberi tegangan DC. Nah, itu prinsip kerja dari relay. Ya. Ya, demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.